Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai topik preliminary phase pada Arsitektur Development Method atau ADM. Sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai presentasi kali ini, adapun saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nilu Sukmanggreni dengan NIM 2015091061 dari Prodi Sistem Informasi semester 4 kelas C. Nah, adapun topik yang akan dibahas, yang pertama adalah tujuan dari preliminary phase, yang kedua adalah input preliminary phase, yang ketiga adalah tahapan, yang keempat dan kelima merupakan output dan pendekatan dari preliminary phase. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tujuan dari preliminary phase. Nah, tujuan fase ini adalah untuk meyakinkan setiap orang yang terlibat di dalamnya bahwa pendekatan ini atau menggunakan kerangka kerja TOGAF EDM ini akan mensukseskan proses arsitektur SITI pada perusahaan atau organisasi tersebut. Adapun pada fase ini dibagi menjadi dua kepentingan. Yang pertama adalah untuk kepentingan identify architecture capability design by organization, atau yang ditranslatekan jadi menentukan kemampuan arsitektur yang diinginkan oleh organisasi. Nah, tujuan ini membagi lagi menjadi beberapa tinjauan. Yang pertama adalah meninjau konteks organisasi untuk melakukan arsitektur perusahaan identifikasi dan ruang lingkup elemen dan organisasi perusahaan yang dipengaruhi oleh kemampuan arsitektur. Nah, tinjauan pertama ini adalah untuk meninjau apakah organisasi ini sudah menerapkan arsitektur yang mumpuni, sehingga akan dilakukan identifikasi lebih lanjut. Kemudian tujuan kedua adalah untuk mengidentifikasi ruang lingkup elemen. Jadi, elemen atau ruang lingkup apa yang dapat mempengaruhi organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi kerangka kerja atau metode. Jadi sebelum melakukan analisis lagi lebih lanjut, kita akan menganalisis dulu kerangka kerja apa sebelumnya yang sudah digunakan untuk arsitektur dari perusahaan atau organisasi tersebut. Yang terakhir adalah menetapkan target atau capability dari maturity organisasi tersebut. Nah, tujuan dengan fungsi yang kedua adalah untuk menetapkan kemampuan arsitektur atau bahasa Inggrisnya establish the architecture capability. Nah, yang pertama adalah dengan menentukan dan menetapkan model organisasi untuk perusahaan tersebut. Yang kedua adalah menetapkan proses dan sumber daya terperinci untuk tata kelola arsitektur. Dan yang ketiga adalah pilih dan mengimplementasikan alat yang mendukung kemampuan arsitektur. Dan yang terakhir adalah menentukan prinsip arsitektur. Itu dia tadi tujuan dari preliminary phase. Kemudian saya akan membahas topik mengenai input preliminary phase. Nah, adapun input yang akan dibahas, yang pertama adalah bahan referensi di luar perusahaan. Input dari bahan referensi di luar perusahaan ini mencakup mengenai perpustakaan TOGAF, kemudian kerangka arsitektur lainnya yang diperlukan. Jadi untuk melakukan input dari preliminary phase dibutuhkan bahan referensi. Kemudian yang kedua adalah melakukan input non-arsitektur. Input non-arsitektur itu terdiri dari yang pertama, strategi Dewan Rencana Bisnis Papan, strategi bisnis, strategi TI, prinsip bisnis, tujuan bisnis, dan pergerakan bisnis. Yang kedua, ada kerangka kerja utama yang beroperasi dalam bisnis, misalnya manajemen, proyek atau portofolio. Dan yang ketiga, ada tata kelola dan kerangka hukum yang termasuk dalam tata kelola arsitektur ketika yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang keempat ada kemampuan arsitektur, dan yang kelima adalah perjanjian kemitraan dan kontrak. Ini merupakan termasuk dari input non-arsitektur. Masih di input arsitektur, masih di input preliminary phase maksud saya. Yang ketiga ada input arsitektur. Input arsitektur ini adalah model yang sudah ada sebelumnya yang digunakan untuk mengoperasikan enterprise architecture capability yang dapat digunakan sebagai dasar untuk fase awal. Nah, jadi inputnya itu mencakup beberapa
bagian lagi yang dimana dibagi menjadi model organisasi untuk arsitektur perusahaan yang dibagi lagi menjadi lingkup organisasi yang terkena dampak, penilaian kematangan, kesenjangan, dan pendekatan resolusi, kemudian ada peran dan tanggung jawab dari tim arsitektur, persyaratan anggaran, dan yang terakhir adalah strategi tata kelola dan dukungan. Nah, selain itu, input arsitektur ini juga mencakup kerangka arsitektur yang ada. Ini juga terbagi lagi menjadi pertama, metode arsitektur, yang kedua konten arsitektur, yang ketiga alat dan konfigurasi yang disebarkan, yang selanjutnya adalah prinsip arsitektur, dan yang terakhir adalah repositori arsitektur. Jadi input arsitektur yang sebenarnya adalah yang pertama dari segi model organisasi, dan yang kedua adalah kerangka kerja dari organisasi itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan ketiga, yaitu tahapan preliminary phase atau arsitektur development method dalam arsitektur development method. Baik, saya akan melanjutkan. Jadi yang pertama, tahapannya dibagi dalam lingkup organisasi perusahaan yang terkena dampak. Jadi ini terdiri dari mengidentifikasikan perusahaan inti, terus identifikasikan perangkat lunaknya, kemudian mengidentifikasikannya perusahaan yang diperluas, kemudian mengidentifikasikan komunitas, kemudian yang terakhir adalah mengidentifikasikan tata kelola yang terlibat. Itu adalah tahapan yang pertama. Tahapan kedua adalah mengkonfirmasi tata kelola dan kerangka kerja dukungan. Jadi, kerangka arsitektur yang ada sebelumnya itu dapat dijadikan pedoman dasar, namun kerangka kerja yang akan menjadi dukungan adalah kerangka kerja baru yang dapat digunakan untuk mendukung kerangka kerja dasar sebelumnya. Kemudian, tahapan yang ketiga atau langkah yang ketiga adalah dengan mengidentifikasikan dan membentuk tim dari organisasi arsitektur perusahaan. Yang pertama adalah menentukan kemampuan perusahaan dan bisnis yang ada. Yang kedua adalah melakukan penilaian kematangan. Yang ketiga adalah mengidentifikasi kesenjangan di area kerja yang ada. Yang keempat adalah mengalokasikan peran dan tanggung jawab utama untuk manajemen. Yang kelima adalah tentukan permintaan untuk perubahan pada program dan proyek bisnis yang ada, dan ini terbagi lagi menjadi beberapa kegiatan. Kemudian saya lanjutkan lagi untuk yang keenam adalah menentukan batasan atau pekerjaan arsitektur perusahaan. Yang ketujuh ada meninjau dan menyetujui dengan sponsor. Kemudian yang terakhir adalah menilai persyaratan anggaran. Ini adalah langkah yang ketiga dan step-step dari langkah yang ketiga. Nah, tahapan keempat adalah mengidentifikasi dan menetapkan prinsip arsitektur. Jadi prinsip ini adalah hal yang sangat penting untuk menetapkan dasar tata kelola arsitektur. Nah, setelah konteks organisasi tersebut dipahami, maka dapat menentukan prinsip arsitektur yang sesuai dengan perusahaan tersebut. Kemudian langkah yang kelima adalah menyesuaikan kerangka kerja TOGAF yang ada, dan jika ada kerangka pilihan arsitektur lainnya. Jadi, dalam langkah ini, tertunjuk kerangka kerja TOGAF ini perlu penyesuaian dengan perusahaan tersebut. Nah, penyesuaian tersebut mempertimbangkan beberapa kebutuhan. Yang pertama, terminologi menjahit. Nah, terminologi menjahit ini adalah praktisi arsitektur yang menggunakan terminologi yang umum dan dipahami oleh perusahaan. Yang dimana menjahit itu kan harus menghasilkan terminologi yang disepakati. Jadi, menjahit itu kan harus menjalin antara satu benang dan lainnya. Sehingga dalam terminologi menjahit ini maksudnya atau filosofinya adalah harus lebih memahami dan menjalin lagi lebih dalam tentang perusahaan tersebut. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Kemudian selanjutnya adalah proses tailoring. Proses tailoring dalam TOGAF EDM ini adalah menyediakan generik untuk menjalankan arsitektur penyesuaian dan memberikan kesempatan untuk menghapus tugas yang sudah dilakukan di tempat atau lain organisasi tersebut, ataupun menambahkan tugas juga, dan menyelaraskan proses EDM itu sendiri. Itu adalah tahapan yang kelima dalam preliminary phase. Nah, untuk selanjutnya akan membahas tahapan terakhir, yaitu yang keenam adalah mengembangkan strategi dan rencana implementasi untuk alat dan teknik. Maaf, mungkin sepertinya ini bukan. Baik, selanjutnya tahapan ini adalah untuk mengembangkan arsitektur perusahaan di banyak domain. Jadi mengembangkan strategi ini direkomendasikan dengan mencerminkan pemahaman dan tingkat formalitas yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan perusahaan.
Jadi konten arsitektur yang sangat berpengaruh pada skala, kecanggihan, dan budaya dari para pemangku kepentingan dan kemampuan arsitektur dalam organisasi. Jadi ini akan lebih dikembangkan lagi yang sudah strategi yang sudah dijalankan tersebut. Kemudian kita akan masuk ke topik selanjutnya, yaitu output preliminary phase arsitektur development management. Nah, output-nya yang pertama itu adalah dari segi model organisasi untuk perusahaan. Nah, ini terbagi lagi menjadi lingkup organisasi yang terkena dampak, penilaian kematangan, kesenjangan, dan pendekatan resolusi, kemudian ada peran dan tanggung jawab untuk tim arsitektur, kemudian ada kendala pada pekerjaan arsitektur, kemudian ada persyaratan anggaran, kemudian ada strategi tata kelola, dan dukungan. Kemudian yang kedua adalah output dari kerangka kerja arsitektur yang disesuaikan. Nah, ini termasuk dari metode arsitektur yang disesuaikan, konten arsitektur yang disesuaikan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah output repositori arsitektur awal. Yang keempat ada penyajian kembali dan memacu pada prinsip bisnis, tujuan bisnis, dan pergerakan bisnis. Kemudian yang keempat, maksud saya yang kelima ada permintaan pekerjaan arsitektur, dan yang keenam ada kerangka tata kelola arsitektur. Nah, output lain yaitu adalah katalog, yang dimana ini adalah mencakup katalog prinsip. Nah, pendekatan selanjutnya yang saya bahas adalah pendekatan preliminary phase. Nah, seperti yang kita tahu pada fase awal ini, preliminary phase ini adalah lebih mendefinisikan lagi tentang di mana, apa, mengapa, siapa, dan bagaimana kita dapat melakukan arsitektur ini. Jadi aspek utama dari pendekatan ini adalah yang pertama untuk mengidentifikasikan perusahaan itu sendiri, yang kedua untuk mengidentifikasikan driver dan elemen utama, yang ketiga ada untuk mendefinisikan persyaratan pekerjaan arsitektur, yang keempat ada pendekatan prinsip arsitektur yang menginformasikan setiap karya arsitektur, yang kelima ada mengidentifikasikan kerangka kerja yang digunakan, yang keenam ada mendefinisikan hubungan antara kerangka kerja manajemen, dan yang terakhir adalah mengevaluasi arsitektur perusahaan. Nah, ini akan kita bahas satu-satu pada slide-slide berikutnya. Nah, arsitektur perusahaan ini kita tahu bahwa pastinya akan berada di top dan down juga ya, dan mungkin akan tereksekutif sesuai dengan perencanaan dan arsitektur juga yang sudah direncanakan oleh perusahaan tersebut. Namun, kita akan bahas mengenai pendekatan ini untuk lebih mengetahui apa sih tujuan dari preliminary phase tersebut. Yang pertama kita tahu adalah untuk perusahaan. Nah, kita tahu bahwa ruang lingkup perusahaan itu adalah dengan menentukan para pemangku dan kepentingan yang akan memperoleh manfaat paling besar dari kemampuan arsitektur perusahaan. Nah, sangat penting bahwa sponsor yang ditunjuk pada tahap ini adalah untuk memastikan kegiatan yang dihasilkan memiliki sumber daya untuk melanjutkan dukungan dan yang jelas dari manajemen bisnis. Itu dari segi perusahaan. Kemudian yang kedua adalah pendekatan konteks organisasi, yang di mana ini adalah untuk membuat keputusan yang efektif dan terinformasi tentang kerangka kerja arsitektur yang akan digunakan dalam perusahaan tersebut. Perlu untuk memahami konteks seputar kerangka kerja arsitektur, karena area khusus yang dipertimbangkan mencakup model komersial dan para pemangku kepentingan, niat dan budaya organisasi, serta yang terakhir adalah proses saat ini yang mendukung pelaksanaan perubahan dan operasi perusahaan. Nah, ini masih juga dalam konteks organisasi, ini adalah lanjutan dari yang tadi, bagaimana sih konteks organisasi ini pendekatannya diukur seperti ini. Seperti yang sudah dijelaskan pada PPT. Nah, kemudian pendekatan yang ketiga adalah prasyarat dan pekerjaan arsitektur. Nah, ini akan sangat memungkinkan untuk memberikan prasyarat bisnis, lalu memberikan aspirasi budaya, lalu menunjukkan maksud organisasi, niat strategis, dan pemikiran persyaratan keuangan. Nah, kemudian pendekatan selanjutnya adalah prinsip. Jadi, definisi dari prinsip arsitektur ini sangat penting ya, karena ini akan menginformasikan prinsip-prinsip bisnis serta prinsip arsitektur itu sendiri. Jadi kita tahu bahwa prinsip-prinsip ini sangat memberikan dampak bagi
fungsi arsitektur itu sendiri. Jadi jika perusahaan tersebut berhasil mendefinisikan apa prinsip dari arsitekturnya, maka dia akan memiliki dampak dari lingkup yang baik, di mana pekerja, karyawan, dan lainnya akan mengerti bahwa, oh, ternyata ini yang harus kita lakukan dalam pekerjaan. Maksud saya dalam menata kelola arsitektur yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, ini masih juga dengan prinsip. Kemudian yang kelima, pendekatannya adalah kerangka kerja manajemen. Nah, kerangka kerja TOGAF ini dikoordinasikan dengan kerangka kerja utama. Yang pertama adalah manajemen kemampuan bisnis yang menentukan apakah bisnis apa yang diperlukan untuk memberikan nilai bisnis. Kemudian ada metode manajemen proyek atau portofolio, kemudian ada metode manajemen operasi, dan yang terakhir adalah metode pengembangan solusi. Nah, ini maksudnya kerangka kerja manajemen adalah selain kerja TOGAF ya, jadi perlu ada kerangka kerja untuk memanajemen. Jadi kerangka kerja lain ini bisa dipertimbangkan. Selanjutnya, kita tahu bahwa kerangka kerja tadi jika diilustrasikan pada gambar ini, maka kerangka kerja itu tidak tumpang tindih dan signifikan. Jadi harus sesuai dengan apa yang sudah diterapkan. Jadi maksud saya itu adalah disignifikan. Jadi lebih diratakan lagi terkait dengan kalau perusahaan tersebut memakai yang sudah dijelaskan tadi, selain kerangka kerja TOGAF tadi, jadi harus dimanajemenkan secara dengan menyadari bahwa ini akan memberikan dampak bagi perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah pendekatan yang keenam, yang ini berkaitan dengan kerangka kerja manajemen, masih dengan kerangka kerja manajemen tadi. Jadi ini akan mendukung dan menegakkan arsitektur dengan mempertahankan persetujuan untuk sumber daya pada berbagai tahapan perencanaan dan pengembangan. Selanjutnya kita langsung masuk ke pendekatan ketujuh, di mana ini akan perencanaan untuk evaluasi kematangan perubahan bisnis. Jadi di mana kita harus mengadakan beberapa evaluasi untuk mengecek apakah kematangan arsitektur yang digunakan sudah sesuai dengan yang diharapkan dari perusahaan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.